Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang beranggotakan Adnan, Fitriana, Irawati, dan Eva Roslina. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ada beberapa kasus yang kami analisis. Yang pertama, kasus Ibu Santi dan Ibu Eni, serta siswanya Vivi dan Natali. Dalam kasus tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab. Yang pertama, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Hasil analisis kami, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi yaitu validasi tindakan yang salah. Hal ini terlihat dari pertanyaan Ibu Santi, apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada? Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Menurut kami sudah sesuai, karena mereka melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak menghormati atau menghargai guru dan orang lain. Kemudian, apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka yaitu Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Dalam kasus ini, Ibu Eni telah mengambil posisi teman. Karena Ibu Eni bersikap ramah dan membuat alasan untuk murid-muridnya. Hal itu terlihat dari pernyataan Ibu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur ke Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menurut kami, langkah yang diambil Ibu Santi sudah sangat baik. Namun Bu Santi belum melakukan sisi menstabilkan identitas. Kasus kedua yaitu kasus Sabrina dan Pak Lukman. Dalam kasus ini juga ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab. Yang pertama, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya? Hasil analisis kami dalam kasus ini, sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah posisi sebagai penghukum. Indikatornya, adanya peraturan sekolah mengenai warna sepatu, Sabrina salah memakai sepatu, dan Sabrina diminta untuk melepaskan sepatunya. Sabrina masuk kelas tanpa memakai sepatu. Yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya?
Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika Pak Lukman mengambil posisi manajer, maka pertanyaan yang akan diajukan yaitu, Sabrina, peraturan sekolah mengenai keseragaman warna sepatu yang harus dipakai oleh siswa adalah warna hitam. Sekarang Sabrina memakai sepatu berwarna coklat. Bagaimana ini, Sabrina? Menurut Sabrina, keyakinan manakah yang perlu Sabrina tingkatkan? Apa Sabrina meyakini prinsip keyakinan tersebut? Apa yang akan Sabrina lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kapan Sabrina akan mulai memperbaikinya? Ada lagi yang bisa Sabrina lakukan agar tidak salah memakai sepatu lagi? Kemudian pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Menurut kami, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam adalah nilai tanggung jawab dan komitmen. Kemudian, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sebagai kepala sekolah, saya akan menyarankan Pak Lukman untuk menggunakan metode restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan siswa. Hal ini dikarenakan dengan metode restitusi akan menjadikan siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab serta bernalar kritis. Kasus ketiga, yaitu kasus Ibu Dani dan siswanya Fajar. Pertanyaan pertama yaitu posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Hasil analisis kami, di sini Ibu Dani mengambil posisi pembuat rasa bersalah. Hal itu tercermin dari pernyataan Ibu Dani, yaitu, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Yang kedua, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut kami, sikap Fajar yaitu tidur-tiduran, tidak memperhatikan, dan acuh tak acuh. Kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jika Ibu Dani pada posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan adalah, Fajar, apa peraturan kelas kita? Fajar, apa konsekuensi bila melanggar peraturan kelas? Yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Menurut kami, yaitu melakukan pendekatan restitusi dalam membimbing Fajar untuk menyelesaikan masalahnya agar disiplin diri dalam belajar meningkat. Kasus terakhir yaitu kasus keempat, Anto dan Dino dan Ibu Suti. Pertanyaan yang harus kami jawab yaitu, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian?
Hasil analisis kami, di sini Ibu Suti mengambil posisi manajer. Mengapa? Karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan cara mengarahkan mereka untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Hal itu terlihat dari beberapa pernyataan, yaitu, "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Mempertahankan diri adalah hal yang penting." Meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana pula Anto dikuatkan oleh Ibu Sunti? Dino dikuatkan dengan pernyataan Ibu Suti, Dino membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Sedangkan Anto dikuatkan oleh Ibu Suti, Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Hasil diskusi kami di sini yaitu nilai berakhlak mulia, di mana murid diharapkan memiliki pribadi yang baik dalam menjaga hubungan baik sesama manusia. Yang kedua, bertanggung jawab, yaitu berani menerima konsekuensi dalam setiap perbuatannya. Dan yang ketiga, bernalar kritis, yaitu kemampuan untuk berpikir secara logis dan sistematis ketika akan mengambil suatu keputusan maupun dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada beberapa penanya dan pemberi tanggapan dari hasil presentasi kami. Penanya pertama yaitu Ibu Heni Suvita. Beliau bertanya pada kasus 3, pada pernyataan, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Apa posisi kontrol Ibu Dani? Apakah sebagai penghukum?" Untuk pertanyaan ini ditanggapi oleh Ibu Roslina dan Irawati. Pada kasus 3, pada pernyataan tersebut, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Posisi kontrol Ibu Dani pada pernyataan tersebut adalah sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai penghukum. Penanya kedua yaitu Ibu Julia. Pertanyaannya, pada kasus 1, pada langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, adakah langkah menstabilkan identitas? Untuk pertanyaan ini, yang menanggapi adalah Ibu Fitriana dan Pak Adnan. Pada kasus 1, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di sini tidak ada langkah menstabilkan identitas yang dilakukan oleh Ibu Santi. Kesimpulan yang dapat kami ambil, yang pertama, ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Masing-masing posisi kontrol mempunyai dampak yang berbeda-beda pula terhadap psikologi anak. Dari 5 posisi kontrol yang sangat disarankan bagi seorang guru adalah posisi manajer. Mengapa? Karena dampaknya lebih bernilai positif dan dapat mengembangkan kemandirian serta tanggung jawab dan sikap kritis siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian dalam menjalankan segitiga restitusi, tidak harus berurut langkah-langkahnya dan tidak harus menjalankan ketiga langkahnya.
tergantung pada berat dan ringannya suatu permasalahan yang dihadapi. Demikian paparan kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.